Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahmad Ali Ridho. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat amal soleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian yang kedua ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita menjaga kesehatan di bulan suci Ramadan ini. Pada tips yang pertama, kita menjaga semangat sehingga semangat itu memunculkan energi. Pada bagian yang kedua ini bagaimana tetap kita menjaga kesehatan, maka sebenarnya bagian kedua ini kita berbicara tentang keseimbangan. Keseimbangan sebenarnya sudah disampaikan oleh Nabi, sebagaimana pernah atau sering kita dengar ketika beliau makan kurma, maka beliau juga makan semangka. Secara analisa tradisional, makan kurma berarti makan sesuatu yang menghangatkan badan. Kurma itu manis, berarti kurma itu memberikan sebuah energi. Kurma itu memberikan sebuah dampak kehangatan ke dalam tubuh kita. Kenapa harus didampingi dengan semangka? Maka semangka ini lebih ke arah karakternya dingin dan basah. Kalau kurma tadi adalah hangat dan basah atau hangat dan lembab. Maka kita mix kurma dengan semangka itu menjadi sebuah miniatur, sebuah keseimbangan ketika kita berbicara sebuah makanan, Bapak Ibu. Sehingga makanan itu menjadi sebuah dampak, memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh kita, tidak memberikan sebuah pengaruh-pengaruh yang negatif. Contoh misalnya ketika makanan itu tidak seimbang antara panas dan dingin, maka akan menjadi sebuah fenomena-fenomena penyakit ya. Misalnya orang ketika banyak makan makanan yang terlalu banyak energinya, energi panasnya, maka membuat orang itu tekanan darah menjadi naik. Maka menyeimbangkan makanan itu selain panas dan dingin ya, maka nanti kita akan berbicara tentang keseimbangan dalam rasa. Untuk panas dingin ini menjadi sebuah miniatur yang sangat mudah Bapak Ibu. Makanya ketika kita berbicara makan, maka kita mix ya, kita misalnya nasi kemudian lauknya misalnya ada yang digoreng misalnya, maka nanti harus ada sayuran yang segar, yang bening, yang dia bisa mendinginkan sistem, atau nanti harus ada lalapan, atau nanti harus didampingi dengan diakhiri atau diawali dengan buah. Ini sebuah konsep, sebenarnya konsep keseimbangan yang cukup mudah ketika kita berbicara tentang keseimbangan dalam makanan ya, karena keseimbangan dalam makanan itu sebenarnya cukup simpel, meskipun terkadang dalam bahasa kekinian sekarang sudah mulai dikembangkan atau dibahasakan dengan bahasa-bahasa biomedis atau bahasa-bahasa nutrisi ya. Tapi sebenarnya orang dulu pun sebenarnya sudah bisa melakukan hal itu, yaitu dengan melihat unsur panas dan unsur dingin. Jadi seimbangkan tubuh kita unsur panas dan unsur dingin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkadang ada orang tertentu yang kondisinya memang cenderung dominan panas, ada orang tertentu yang kondisinya cenderung dominan dingin. Maka kita harus menyeimbangkan hal itu. Contoh misalnya kondisi orang-orang yang cenderung kondisinya panas. Kondisi panas misalnya ciri-cirinya orang itu misalnya lebih suka minum minuman yang dingin, atau minum harus dengan air yang didinginkan di lemari pendingin atau kulkas, atau dia harus minum es batu misalnya. Ya, kita buat es teh atau misalnya buat es jeruk atau misalnya buat es buah dan sebagainya. Dia harus memakai es perongkolan es begitu ya. Berarti ini kondisinya orang ini panas. Nah, untuk orang yang seperti ini maka seimbangkan kondisi tadi dengan banyak makan makanan yang mendinginkan sistem, yaitu lebih ke arah sayuran-sayuran dan buah-buahan. Sayuran-sayuran terutama yang dilalap, karena lalapan itu tidak direbus dulu sehingga dia unsur dinginnya sangat dominan. Itu bagus untuk orang-orang yang karakternya panas. Atau juga untuk orang-orang yang karakternya panas lebih ke arah ya menggunakan atau banyak makan buah-buahan yang berair. Ya, buah-buahan yang berair itu dia secara konsepnya mendinginkan sistem, juga membuang panas. Jadi selain dia mendinginkan tubuh, dia juga membuang lewat urin ya, lewat panas tubuh itu lewat urin. Sehingga orang-orang yang dengan sindrom yang dia itu cenderung kondisi tubuhnya panas, ketika
diberikan banyak makan buah-buahan dengan mendinginkan sistemnya, maka tubuh akan memberikan sebuah energi yang luar biasa. Tapi ketika orang itu sindrom panas, dia makan makanan yang panas dan terus tidak diseimbangkan, maka pada level tertentu energinya itu akan terkuras habis karena semakin panas tubuhnya. Kebalikan dari itu orang yang sindromnya dingin ya. Kalau orang sindromnya dingin itu orang sering kedinginan, orang tangan kaki mudah dingin, sedikit-sedikit kena angin mudah masuk angin, maka dia harus menyeimbangkannya dengan makan makanan yang menghangatkan badannya ya, misalnya daging-daging merah ya, kemudian jahe, minum jahe ya, kemudian makan korma atau misalnya dengan bumbu-bumbu yang hangat ya, misalnya merica ya, misalnya kapulaga ya, misalnya biji pala atau pala itu sendiri ya, sehingga itu akan mendinginkan sistem tubuhnya. Ya, begitulah konsep keseimbangan Bapak Ibu. Mari kita lihat tubuh kita cenderung yang tipe yang mana, maka kita menyesuaikan sehingga tubuh kita ini akan menjadi akan kembali ke titik keseimbangannya yang seimbang sehingga orang itu akan tercapai kesehatan yang maksimal. Saya kira begitu tips yang kedua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.